semuanya, selamat datang di Suara Lokal bareng aku, Nadifa. Senang sekali bisa hadir lagi bersama kalian semua. Sebagai bangsa Indonesia, kita punya tanggung jawab buat selalu cinta tanah air. Wawasan kebangsaan itu bukan cuma soal hafal lagu kebangsaan atau perjuangan bangsa aja, tapi gimana kita bisa menghidupi nilai cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ya lewat pilihan kita sebagai konsumen. Apa yang kita beli, apa yang kita pakai, dan apa yang kita banggakan, itu sebenarnya bisa mencerminkan seberapa besar rasa cinta kita terhadap bangsa ini. Nah, sayangnya di tengah banyaknya produk-produk yang kita punya di dalam negeri, masih banyak orang yang lebih bangga buat pakai produk dari luar negeri. Bahkan nggak sedikit yang tergoda dengan barang palsu alias KW. Nah, disinilah pentingnya kita bahas bareng-bareng supaya kita makin sadar bahwa mencintai produk asli, apalagi produk lokal, juga merupakan bagian dari menjaga martabat bangsa. Nah, pada obrolan kita hari ini sudah hadir 3 narasumber kita, yaitu Mbak Alivia, ada juga Mas Aldo, dan juga ada juga Mas Prabowo. Kali ini kita akan kupas bersama tentang masalah barang KW dan kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Mungkin beberapa dari kita pernah tergiur untuk beli barang KW karena modelnya memang semirip itu dengan yang asli, tapi dengan harga yang jauh lebih murah, bahkan hingga 1/10-nya aja. Nah, pertama, menurut Mas Aldo, faktor apa sih yang sebenarnya membuat orang tertarik untuk membeli barang KW? Oke, terima kasih Mbak Nadifa atas kesempatannya. Untuk faktornya yang pertama itu tentu saja di harga. Barang palsu menawarkan ilusi kemewahan dengan harga yang sangat terjangkau. Kita bisa kelihatan punya barang branded tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Selain harga juga, ada faktor gaya hidup atau lifestyle. Di era media sosial seperti sekarang ini, penampilan itu sangat penting. Barang palsu sering dianggap sebagai jalan pintas untuk ikut tren biar kelihatan up to date dan nggak ketinggalan zaman. Jadi, banyak orang merasa perlu punya barang-barang ini untuk menjaga citra atau image mereka di pergaulan sosialita. Nah, tapi sebenarnya ada loh perbedaan yang jauh banget antara barang asli dan barang palsu. Selain kualitas bahan yang pastinya jauh beda, barang asli itu punya yang namanya nilai investasi. Kualitasnya terjamin, bahkan beberapa barang mewah itu harganya bisa naik seiring waktu. Ini yang nggak akan pernah bisa ditawarkan sama barang palsu. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi lain nih, di balik harga yang murah dan juga gaya yang instan ini, sebenarnya mungkin ada Prabowo, apa saja dampak negatif yang bisa timbul dari kebiasaan membeli barang KW ini? Terima kasih Mbak Nadifa. Pasti banyak dampak negatifnya. Yang pertama, terkait soal ekonomi. Membeli barang palsu itu sama aja dengan merugikan para kreator dan perusahaan yang udah berinvestasi besar untuk riset, desain, dan produksi. Mereka bisa kehilangan keuntungan dari sana, dan dampaknya bisa kemana-mana, dari karyawan yang kena PHK sampai perusahaan yang gulung tikar. Untuk dampak yang kedua yaitu terkait kualitas dan keamanan. Ini penting banget, terutama buat produk-produk seperti kosmetik atau obat-obatan. Barang palsu itu nggak ada jaminan keamanannya. Bahan-bahan yang dipakai bisa jadi berbahaya buat kulit kita, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Coba bayangin kita beli skincare yang ternyata isinya bahan kimia berbahaya. Mau cantik, malah jadi bentoh. Kemudian yang ketiga, dari dasar hukumnya sendiri, penjualan dan pembelian barang palsu itu ilegal. Jadi ada undang-undang yang melindungi hak kekayaan intelektual dari produk tersebut. Jangan salah, perbuatan itu bisa jadi kena pidana. Kemudian yang keempat, ini yang paling tidak terlihat, yaitu soal integritas diri. Saat kita sadar memilih barang palsu, secara nggak langsung kita mendukung praktek ketidakjujuran. Lama-kelamaan, hal ini bisa mengikis nilai-nilai kejujuran dalam diri kita sendiri. Terima kasih Mbak Nadia. Oke, terima kasih juga Mas Prabowo. Nah, tapi untuk kaum mendang-mending seperti aku nih misalnya, ada nggak sih alternatif untuk terlihat keren tanpa menggunakan barang mahal, apalagi sampai beli barang yang palsu? Nah, menurut Mbak Alivia bagaimana?
Baik, kita sudah mendapatkan insight baru dari ketiga narasumber kita. Sebagai konsumen, kita harus menjadi konsumen yang bijak. Daripada kita tergiur dengan harga yang murah dari barang tiruan, lebih baik kita dukung produk asli, terutama produk dalam negeri. Dengan begitu, kita nggak hanya melindungi diri dari risiko barang palsu, tapi juga memberi ruang bagi produk lokal untuk bersinar dan juga membesarkan nama Indonesia di mata dunia. Gaya itu bukan sekedar soal merek aja, namun dengan menghargai sebuah karya, mendukung ekonomi yang jujur, dan juga melindungi diri kita sendiri dari resiko yang tidak perlu. Itu dia obrolan kita kali ini. Terima kasih kepada para narasumber kita hari ini, Mas Aldo, Mas Prabowo, dan juga Mbak Alivia. Terima kasih. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Yuk, mulai sekarang kita tunjukkan personal style yang bukan hanya keren, tapi juga berkarakter. Karena kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.